Oke, jadi baik. Hari ini kita akan coba membahas tentang matematika 10. Kita akan review lagi dari apa yang sudah adik-adik pahami di pertemuan Zoom atau di pertemuan offline. Kan gitu kan? Nah, jadi intinya kalau dibilang katanya peluang itu, yang perlu kita ingat adalah mencari peluang sebuah kejadian itu adalah banyak kejadiannya lalu dibagikan dengan kejadian keseluruhan. Kan gitu kan? Nah, jadi intinya adalah cari banyak kejadiannya, lalu cari banyak kejadian keseluruhan, lalu akan kita bagikan. Nah, baik. Abang akan coba membahas soal nomor 1. Adik boleh perhatikan Deku di modulmu untuk soal kita nomor 1. Nah, kebetulan katanya gini, ada 2 buah kotak, di mana kotak 1 dan kotak 2. Kotak 1 ini berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Sedangkan kotak 2 ini berisi 3 bola hitam dan 5 bola biru. Kan gitu kan? Dari masing-masing kotak katanya akan diambil 2 bola sekaligus. Jadi dari masing-masing kotak kita akan ngambil 2 bola sekaligus. Nah, pertanyaannya adalah peluang yang terambil adalah 2 bola merah dari kotak 1 dan 2 bola biru dari kotak 2. Kan seperti itu kata soalnya kan. Nah, jadi ingat, kalau dibilang katanya mengambil lebih dari 1 dari dalam kotak, itu pasti sudah kita bahas di Zoom, itu kita gunakan kombinasi. Kan gitu kan. Nah, jadi karena kita mau mengambil 2 bola merah, maka yang kita lakukan adalah kombinasi mengambil 2 merah. Dari berapa merah dari kotak yang pertama? Dari 3 merah. Makanya ini kombinasi mengambil 2 dari 3. Karena ini soalnya adalah soal peluang, maka kita harus bagikan dengan kejadian keseluruhan. Di mana kejadian keseluruhan adalah pada kotak 1 kita mau mengambil 2 bola dari 5 bola yang ada. Nah, hanya memang yang kita inginkan adalah mengambil 2 merah dari 3 merah. Kan gitu kan, yang kita inginkan adalah dari kotak 1 hanya 2 merah. Makanya ini kejadiannya adalah kombinasi mengambil 2 merah dari 3 merah yang ada. Nah, lalu dibagikan dengan NS atau kejadian keseluruhan. Keseluruhannya adalah mengambil 2 bola dari 5 bola. Makanya ini kombinasi mengambil 2 dari 5. Gitu ya itu deh. Makanya untuk yang kejadian yang kedua ini, karena ada kata dan, kalau ada kata dan itu kan namanya kejadian yang saling bebas. Kan gitu kan? Muncul tidaknya kejadian yang pertama tidak akan mempengaruhi kejadian yang kedua. Itu sudah kita bahas, kan gitu kan? Nah, jadi ceritanya seperti ini. Dari kotak 2 kita maunya mengambil 2 bola warna biru gitu. Maka kita ambil kombinasi lagi. Kombinasi mengambil 2 biru dari 5 biru yang tersedia. Karena kita cari NS-nya, kejadian keseluruhan adalah mengambil 2 bola. Ini dari sini kita ngambil 2. Dari semua bola, dari 8. Makanya yang di bawahnya ini NS-nya itu kombinasi mengambil 2 dari 8. Gitu. Kalau kita jabarkan, kita sudah belajar tadi, maka untuk menjabarkan kombinasi tidak perlu abang jabarkan lagi. Maka hasilnya adalah 3/28. Makanya jawabannya adalah opsional yang bola. Begitu. Bisa ya? Nah kemudian untuk soal yang kedua di sini memang dibuatkan katanya apa? Peluang siswa A akan lulus tes itu 9/10. Peluang siswa B akan lulus tes itu 11/12. Nah pertanyaan di soalmu kan simpel aja. Peluang A lulus tapi B-nya nggak lulus gitu. Jadi si A itu lulus. 9/10 itu terjadi. Tapi B-nya nggak lulus. Artinya 11/12 itu tidak terjadi. Nah, kita sudah bahas kalau tidak terjadi itu artinya adalah komplement. Komplement itu kan adalah satu kurang peluang kejadian. Nah, kalau umpamakan dia peluang lulusnya 11/12 berarti kalau umpamakan dia B-nya tidak terjadi atau B-nya tidak lulus berarti 11/12 itu satu kurang 11/12 dong. Kan gitu kan? Maka kalau 1 dikurangkan dengan 11/12 itu adalah 1/12. Sehingga kalau ditanya katanya peluang A-nya lulus tapi B-nya enggak, berarti peluang A lulus atau peluang A terjadi 9/10. Tapi kalau B-nya tidak terjadi, itu tadi sudah abang terangkan itu 1/12. Kalau kita kalikan, jawabannya adalah 9/120. Itu sebabnya diikuti option kita yang benar adalah opsional yang ayam. Gitu. Saya. Kemudian next kita ambil soal yang nomor 3. Nih kita tetap mengambil bola. Cuman lebih mudah dari soal nomor 1. Karena kan kalau soal nomor 1 kan ada 2 buah bola yang mau kita, ada 2 buah kotak yang mau kita ambil.
Nah ini cuma ada satu kotak, woi lebih gampang lah. Dalam satu kotak, nah cuman masalahnya untuk soal nomor 3 itu bukan di kotak dibuat, itu katanya dalam sebuah kotak terdapat 12 bola lampu tapi 4 diantaranya rusak gitu. Langsung abang klasifikasikan aja, karena 12 bola lampu 4-nya rusak. Kalau 4 rusak berarti 8 lah yang bagus. Biar langsung seperti itu aja. Jadi kita klasifikasikan aja sifat bola lampunya Deko. Dari dalam ini mau kita ambil 2 buah bola lampu. Nah pertanyaannya adalah peluang kejadian kalau peluang terambil 1 bola lampu tidak berfungsi. Peluang kejadian 1 bola lampu nggak berfungsi. Artinya apa? 1 bola lampu rusak gitu. Kita mau ngambil kejadian 1 rusak. Lah kan karena kita mau mengambil 2 bola, kalau cuma satunya yang rusak, berarti 1 lagi gimana dong? 1 lagi dong pasti bagus gitu. Ya kan? Karena kan kita mau mengambil 2 bola. Diminta di soalnya adalah peluang kejadiannya 1 bola lampu rusak. Kan gitu kan? Kalau 1 rusak, karena kita ngambil 2, berarti 1 lagi pasti bagus gitu. Kalau kita ngambil 3, contohnya 3 bola, yang diminta cuma 1 rusak. Kalau 1 rusak berarti 2-nya lagi lah yang bagus atau dalam kondisi baik. Makanya ini mengambil 1 rusak dan 1 yang bagus gitu ya. Ini tetap kita ambil kombinasi. Maka ini kombinasi mengambil 1 bola yang rusak dari 4 yang rusak gitu. Mengambil 1 yang rusak dari 4 yang rusak kali kombinasi mengambil 1 yang bagus dari 8 yang bagus. Karena ini soal adalah cerita tentang peluang, harus ada NS-nya. NS atau kejadian keseluruhan. Kejadian keseluruhan intinya apa? Kita mengambil 2 buah bola lampu dari 12 bola lampu yang tersedia. Sehingga ini kombinasi mengambil 2 dari 12 gitu ya. Itu sebabnya kalau waktu tadi belajar di Zoom atau belajar di pertemuan tatap muka, sehingga kalau kita kalikan kombinasinya ini hasilnya adalah 16/33, jawabannya adalah opsional yang C. Nah itu ya. Nah itu untuk yang nomor 3. Nah kemudian ini ada soal yang agak lumayan ini Deko. Katanya apa? Ada katanya A, B, C menyelesaikan 1 soal. Jadi peluang kejadian A dan B dan C itu menyelesaikan 1 soal itu diberitahukan seperti angka-angka seperti berikut, peluang berikut gitu. Cuman pertanyaan soalnya adalah pasti 1 orang dapat menyelesaikan soal. Pasti 1 orang. Berarti hanya 1 Dekku. Hanya 1 orang yang bisa menyelesaikan soal. Berarti 2 lagi gimana? 2 lagi ya gagal atau tidak berhasil. Kan gitu kan? Nah gimana caranya? Lah kan katanya kan ada 3 orang ini Dek. Kan bisa aja nanti kejadiannya kan ada banyak ini. Artinya apa? Bisa aja nanti kalau pasti 1 orang dapat menyelesaikan, 2 lagi gagal. Bisa aja yang A yang bisa selesai. Tapi B sama C gagal. Itu kan terhitung 1 orang itu yang berhasil. Atau bisa aja gini, Atau justru bisa aja B-nya yang berhasil, A sama C-nya gagal. Kan itu kan ceritanya tetapnya itu 1 orang berhasil kan gitu kan. Ya berarti pengertiannya ya yang si B-nya yang berhasil, yang A sama C-nya yang gagal. Atau 1 lagi kejadiannya bisa si C-nya yang berhasil, A sama B-nya gagal menyelesaikan soal D. Makanya kejadiannya bukan cuma ada 1 D, akan ada 3 kejadian. Makanya di sini ada peluang A, ini artinya A-nya yang berhasil, B komplement dan C komplement artinya B sama C-nya gagal menyelesaikan soal. Gitu ya. Berarti kalau peluangannya ya sepertiga, peluang B komplement berarti B gagal gitu ya kan. Kalau B gagal gimana mencarinya? Komplement kita sudah bahas di pertemuan Zoom lagi kan gitu kan. 1 dikurangkan dengan peluangnya, peluang berhasil. Berarti kalau peluang berhasilnya adalah 2/7 untuk peluang B komplement, peluang berhasilnya adalah 2/7, berarti peluang gagalnya berapa? 1 kurang 2/7. Atau berapa 1 kurang 2/7? 5/7 gitu. Makanya ini 1/3 kali 5/7 kali. Nah ini peluang C-nya gagal itu udah pasti 5/8. Kalau kita kalikan nanti Deku semuanya 25/168. Itu masih kalau si A yang berhasil. Lagi mana kalau justru malah si B-nya yang berhasil, si A-nya yang gagal, si C-nya yang gagal. Dengan cara yang sama seperti yang tadi, cuman bedanya yang ini yang gagal ya, A komplement,
Berarti 1 kurang 1/3 untuk peluang A komplement, tetap ini peluang B-nya berhasil 2/7 dikalikan dengan ini 5/8. Nanti jadi 20/168. Begitu. Nah itu kalau umpamakan si B-nya yang berhasil. Satu lagi kan ada kejadiannya. Cuman si C-nya yang berhasil. Si A dan si C itu gagal. Nanti hasilnya adalah 30/168 gitu. Kalau kita jumlahkan kejadian keseluruhan ini, semua kejadiannya ada peluangnya pasti 75/168 disederhanakan menjadi 25/56. Sehingga jawabannya di modulmu adalah bola. Nah gitu ya untuk soal kita yang ada di nomor 4. Nah sekarang boleh kita perhatikan untuk soal kita yang ada di nomor 5 Dekku. Nah jadi gini, di soal nomor 5 katanya Budi mempunyai tetangga baru gitu. Jadi bayangin si Budi yang punya tetangga, kita yang repot dibuatnya ya kan. Nah Budi punya tetangga baru, ini soalnya itu standar soal UM-UGM gitu ya. Katanya Budi punya tetangga baru, tapi dia tahu bahwa anak tetangganya itu ada 2 orang dan salah satu anaknya itu laki-laki gitu. Pokoknya ada 2 orang anaknya tapi 1 laki-laki. Maka kita bisa ambil kejadian keseluruhan. Kan pokoknya 1 laki-laki kan. Kan 2 anaknya kan. Yang jelas 1 laki-laki. Maka kejadiannya adalah laki-laki anak pertama, perempuanlah anak kedua. Atau bisa laki-laki anak pertama, laki-laki juga anak kedua. Atau bisa perempuan anak pertama, laki-laki Dekku anak kedua. Kan ininya kejadiannya kalau umpamakan kita tahu pokoknya 1 orang laki-laki lah. Kan gitu kan? Nah pertanyaan dari soalnya adalah peluang kalau kedua-duanya itu laki-laki. Nah ingat kalau peluang itu kan kejadian, banyak kejadian per kejadian keseluruhan. Banyak kejadian kalau dua-duanya laki-laki itu hanya 1 kejadian, hanya yang ini doang gitu. Per kejadian keseluruhan, seluruh kejadiannya 3. Maka jawabannya adalah 1/3. Makanya opsi yang benar di opsionmu adalah opsional yang bola gitu ya. Nah kemudian untuk yang nomor 6. Nah kalau nomor 6, kalau adik perhatikan di soalmu itu katanya ini ada 1 kantong. Tapi ceritanya kelereng. Di kantong yang pertama katanya ada 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Di kantong yang kedua katanya ada 4 kelereng merah dan 6 kelereng hitam. Dari masing-masing kantong mau diambil 1 kelereng. Gitu ya. Nah pertanyaannya adalah peluang yang mau diambil itu kelereng putih dari kantong pertama dan kelereng hitam dari kantong yang kedua gitu. Ini sama soalnya seperti yang satu tadi, Dekku. Cuman yang satu ini kita pakai kombinasi. Kenapa kita pakai kombinasi? Karena kita ngambilnya lebih dari 1 gitu. Cuman masalahnya kalau yang ini kan kita hanya butuh karena dari kantong 1 cuman ngambil satu kelereng. Dari kantong 2 pun kita cuman ngambil 1 kelereng. Jadi kita nggak perlu gunakan rumusan kombinasi. Cukup pakai rumus NA/NS. Karena yang mau kita ambil dari kantong 1 adalah kelereng putih, maka banyak peluangnya adalah banyak kelereng putih per seluruh kejadian atau seluruh kelereng. Makanya ini 3/8 karena semua kelereng ada 8 untuk kantong yang pertama. Karena kan ngambilnya cuma 1, berarti cukup NA/NS. Gak usah pakai kombinasi. Nah kemudian untuk yang kedua, kantong yang kedua, karena yang diambil cuma 1, ya udah berapa banyak yang hitam per kejadian keseluruhan. Yang hitam itu 6 per keseluruhannya itu 10. Sehingga 3/8 kali 6/10 itu deh. Makanya jawabannya deh yang benar di opsi 9/40. Atau opsional yang paling pemenuhi adalah opsional yang E gitu. Bisa ya? Kemudian untuk soal kita nomor 7. Katanya gini. Ada A, B, C, D, itu mereka katanya mau berfoto. Cuman diisyaratkan apa? Si A, B harus saling berdampingan. Jadi A sama B nggak boleh terpisah gitu. Nah ingat yang diminta adalah peluang A dan B berdampingan. Berarti kita harus tahu berapa kejadian keseluruhan dan berapa kejadian kalau A, B berdampingan gitu ya. Ini materinya adalah kaidah pencacahan. Kalau kaidah pencacahan itu kan udah kita bahas kemarin kan gitu kan. Nah ini, aku mau cari kejadian keseluruhan duluan deh. Karena kita mau menyusun A, B, C, D berfoto. Karena kita mau menyusun A, B, C, D berfoto, kita sediakan 4 kotak. Kan gitu kan. Artinya apa? Di tempat yang pertama, si A, si B, si C, ataupun si D, mereka boleh mengisi tempat ini. 1 persatu, boleh. Mereka punya kesempatan yang sama untuk menjadi atau disusun dalam
tempat yang pertama, kan gitu kan? Makanya ini ada 4, artinya boleh si A, boleh si B, boleh si C, boleh si D gitu. Tapi kan kalau tempat yang kedua, nggak boleh lagi keempat-empatnya di sini. Kenapa? Karena sudah 1 orang di sini kan. Kalau contohkan, udah kita aturlah A boleh, B boleh, C boleh, D boleh. Berarti di sini kita anggaplah yang ini si A. Maka yang boleh mengisi tempat ini kan kalau nggak si B, si C ya si D gitu. Makanya jadi kita kurangi 1, jadi 3 orang deh yang bisa mengisi di tempat yang kedua. Untuk mengisi tempat yang ketiga dengan prinsip yang sama, kan gitu kan? Katakan kalau si A yang di sini, terus si B yang di sini, maka yang boleh mengisi di sini tinggal si C atau tinggal si D, makanya tinggal 2. Kan gitu kan? Makanya yang ini yang terakhir tinggal 1. Maka kita kalikan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau boleh juga mengerjakannya itu dengan, ingat aja, menyusun 4 orang mau berfoto itu tinggal 4 faktorial. Kan gitu kan? Nah kemudian berikutnya gimana? Itu NS-nya atau kejadian keseluruhan. Kita mau mencari kejadian kalau A dan B saling berdampingan gitu. Nah gimana caranya supaya A dan B itu saling berdampingan? Cara yang paling mudah supaya mereka berdampingan adalah hitung mereka menjadi 1. Gitu. Jadi supaya mereka berdampingan, artinya ikat aja mereka menjadi 1 tempat gitu. Ya, jadi kalau umpamakan mau adik susun pun adik tarik si A, karena si adik sudah terikat, sudah tertali sama si B, kalau adik tarik si A pasti si B ngikut kan gitu kan ceritanya kan. Adik tempatkan lanta di sini kan gitu kan, pasti AB berdampingan mereka gitu. Kalau mau adik buat pun AB-nya di sini, AB tetap mereka berdampingan karena si AB itu sudah adik hitung 1 orang. Jadi sebenarnya kita bukan menyusun 4 orang lagi deh kalau AB sudah pakai syarat berdampingan karena AB sudah hitung 1 gitu ya. Jadi demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan telah menjadi 1 sehingga kita hanya menyusun atau mengatur berapa orang duduk. Kita hanya mengatur 3 orang duduk. Loh kok 3? Lah iyalah AB yang sudah dihitung 1, kemudian si C, lalu si D. Karena kita menyusun 3 orang yang duduk, sediakan 3 kotaknya. Atau pakai cara yang sama cukup pakai 3 faktorial. Kan gitu kan? Tapi 3 faktorial itu nanti harus kita kali 2 lagi. Kenapa kita kali 2? Lah AB memang kita hitung 1. Tapi kalau AB kita hitung 1, A dan B ini bisa aja memiliki cara duduk tersendiri. Maksudnya apa? AB lalu bisa aja kebalikannya jadi apa? BA. Jadi yang pertama bisa aja AB cara yang pertama atau cara ngikat yang pertama gitulah Abang bilang biar lebih simple. AB cara ngikat yang pertama, BA cara ngikat yang kedua. Kan gitu kan? Sehingga nanti kita kali 2 lagi. Untuk 3 faktorial ini. Inilah kejadian kalau si AB saling berdampingan gitu ya, yakni 3 faktorial kali 2. Nah, kalau ditanya peluang berarti NA per NS. Banyak kejadian per kejadian keseluruhan. Kejadian yang kita maksud adalah ini kalau mereka berdampingan yakni 3 faktorial kali 2 atau 2 kali 3 faktorial. Lalu kejadian keseluruhan adalah 4 faktorial. Makanya kalau kita jabarkan ini jawabannya adalah 1/2. Option yang memenuhi adalah opsional yang D di modulmu. Nah boleh dilihat ya sambil dipegang modulnya adekku kalau mau menonton video pembahasan kita ini. Kan gitu kan biar lebih nyambung. Kan gitu kan. Nah berikutnya untuk yang nomor 8. Tetap cerita tentang bola juga. Gitu ya. Katanya apa? Di dalam satu kotak terdapat 5 bola merah, 4 bola biru, 3 bola kuning. Nah dari dalam bola ini mau diambil 3 bola sekaligus. Nah ngambilnya 3 bola. Berarti kita pakai kombinasi. Gitu ya. Nah cuman pertanyaannya peluang yang terambil adalah 2 bola warna merah dan 1 bola warna biru. Ya udahlah, kita cari kejadiannya dulu. Kita cari kejadian pasti kalau 2 merah dan 1 biru. Karena kita mau mengambil 2 bola merah, maka kita khususkan deh kombinasi mengambil 2 merah dari berapa merah yang ada di dalam kotak? Dari 5 merah. Dikalikan deh dengan kombinasi mengambil 1 biru dari berapa biru yang ada dalam kotak? Dari 4 biru gitu. Lalu dibagikan dengan NS. Namanya juga peluang, berarti ada kejadian keseluruhan gitu. Berarti NS keseluruhannya adalah mengambil 3 bola dari semua bola yang ada. Semua bola yang ada kan ada sebanyak 12 bola. Sehingga NS-nya adalah kombinasi mengambil 3 dari 12. Kalau ada hitung ini, jawabannya adalah pasti 2/11. Option yang memenuhi di modulum adalah opsional yang dodol.
Nah, gitu ya, bisa ya. Nah, untuk yang nomor 9, Ade boleh perhatikan di soalnya. Kan gitu kan? Nah, katanya soal kita untuk yang nomor 9 gimana? Dibuatnya di soalmu ada katanya populasi keluarga dengan 3 orang anak. Lah, ini lagi ya kan? Mereka yang mau pengen punya anak, kita yang repot kan gitu kan. Nah, tapi gimana lah kan gitu kan? Karena mereka juga pernah ditanyakan di SBMPTN, berarti kita harus bahas kan gitu kan, Di. Nah, jadi katanya apa? Dalam satu populasi keluarga ada 3 orang anak. Nah, jadi katanya peluang keluarga tersebut punya paling sedikit 2 anak laki-laki. Artinya minimal 2 anak laki-laki. Jadi kita harus cari DNS-nya atau kejadian keseluruhan. Sama kayak yang ini. Soal nomor 5 tadi. Cuman soal nomor 5 tadi itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah, Bang? Lah iyalah, karena kita dikasih tahu deh, salah satu anaknya itu laki-laki, kan begitu kan? Nah, cuman yang ini itu nggak dikasih tahu deh siapa aja yang laki-laki dan 3 anak pula. Ini cuma 2 anak, kan gitu kan? Jadi kalau udah agak banyak seperti ini, buatkan aja dalam bentuk seperti ini. Misalkan anak pertama nih. Anak pertama itu kan kejadiannya bisa aja anak pertama, bisa aja perempuan. Kalau nggak perempuan, laki-laki. Tapi untuk anak yang kedua, tetap kita cabangkan aja. Kalau anak pertamanya perempuan, anak keduanya bisa aja perempuan, bisa aja laki-laki. Lah, kalau anak pertamanya laki-laki, bisa aja anak keduanya perempuan atau bisa aja laki-laki. Begitu juga untuk anak yang ketiga kita lakukan dengan hal yang sama. Sehingga kita akan dapat kejadian-kejadian atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat dibentuk apabila seseorang memiliki 3 orang anak dalam satu populasi, kan gitu kan? Nah, kejadian yang pertama bisa aja kejadiannya apa? Perempuan anak pertama, perempuan anak kedua, perempuan anak ketiga. Sehingga ini jadinya kejadiannya perempuan, perempuan, perempuan. Nah, bisa aja perempuan anak pertama, perempuan anak kedua, laki-laki anak ketiga. Sehingga kejadiannya adalah perempuan, perempuan, laki-laki. Dengan cara yang sama begitulah semua adikku untuk urutannya ini. Nah, cuman pertanyaan soalnya adalah peluang banyak anaknya itu minimal 2 laki-laki. Kalau minimal 2 laki-laki ini kan boleh 2 laki-laki. Namanya juga minimal 2 laki-laki. 2 laki-laki boleh, 3 laki-laki pun boleh. Namanya juga minimal 2 laki-laki. Maka kejadian yang diminta adalah kejadian di mana minimal 2 laki-laki. Maka kita cari siapa aja sih kejadian minimal 2 laki-laki. Minimal 2 laki-laki itu artinya apa? Boleh 2 laki-laki, boleh 3 laki-laki. Sehingga nanti kejadian yang mungkin adalah kejadian yang pertama ini. Perempuan, laki-laki, laki-laki. Karena 2 laki-laki itu. Atau bisa aja yang ini. Laki-laki, perempuan, laki-laki. Karena tetap itu 2 laki-laki. Atau bisa aja laki-laki anak pertama, laki-laki anak kedua, perempuan anak ketiga. Tetap itu kejadiannya adikku 2 laki-laki. Sama yang ini boleh. Laki-laki, laki-laki, laki-laki. 3 laki-laki. Kenapa? Ya kan minimal 2 laki-laki deh. Berarti boleh aja 3 laki-laki. Sehingga peluangnya adalah banyak kejadian. Kejadiannya kan 1, 2, 3, 4. 4 kejadiannya per keseluruhan. Kalau ada hitung ini semuanya ada sebanyak 8 kejadian. Makanya jawabannya 4/8 sederhanakan menjadi 1/2. Sehingga jawabannya adalah dodol. Nah gitu ya. Nah kemudian berikutnya adekku. Untuk yang nomor terakhir atau soal yang nomor 10. Katanya 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Nah kata soalnya adalah peluang apabila yang diminta itu adalah peluang muncul jumlah mata dadu 9 atau muncul jumlah mata dadu 10. Jumlah mata dadunya 9 atau 10. Ini adalah soal-soal kita waktu SMP dulu gitu ya. Kalau jumlahnya adalah 9, artinya kan kalau 2 dadu dilempar bersamaan kan kalau kita mau hitung kan bisa ya kita hitung dengan cara menjumlahkan 2 buah mata dadu yang muncul. Kan gitu kan? Kalau umpamakan mata dadu 1, mata dadu 2 kan gitu kan? Kalau umpamakan yang muncul deku di mata dadu 1, deku yang muncul deku itu 6. Wah ini yang paling enak ini deh kalau 6 ya kan. Karena kalau main ludo jalannya banyak kan gitu kan. Bisa 2 kali lagi mainnya kan gitu kan. Nah, jadi 6 mata dadu 1. Ternyata mata dadu yang kedua deku muncul angka 1. Nah ini yang paling sakit ini deh kan gitu kan. Mau jalan susah, mau dibilang gak usah main gak bisa kan gitu kan. Tapi kalau 2 buah mata dadu ini dijumlahkan 6 dan 1 itu kan 7. Cuman masalahnya yang diminta di soalmu adalah jumlahnya 9 atau jumlahnya 10. Jumlah mata dadu yang 9 atau jumlah mata dadu yang 10. Kan gitu kan? Nah jadi kalau jumlah mata dadu 9 siapa-siapa aja. Nggak mungkin lah deh jumlah mata dadu 9
Mata dadu pertama itu Dekku 1, mata dadu kedua itu 8. Dadu mana Dekku yang ada matanya sampai 8 kan gitu kan? Wah, itu namanya nge-cheat deh kan gitu kan? Itu nggak betul gitu. Sehingga mata dadu yang paling banyak itu kan matanya itu kan mata 6 kan gitu kan? Dia ada 6 mata kan gitu. Sehingga yang paling memungkinkan adalah kalau jumlahnya 9 adalah dimulai dari yang paling kecil adalah 3 dan 6. Artinya 3 pada mata dadu pertama dan 6 pada mata dadu yang kedua. Sehingga ini 3 dan 6, lanjut lagi siapa? 4 dan 5, lanjutnya lagi siapa? 5 dan 4, lalu 6 dan 3. Begitu juga untuk jumlah mata dadunya 10. Berarti yang paling memungkinkan paling kecil itu 4. Bisa dipasangkan dengan 6. 4 dan 6, 5 dan 5, 6 dan 4. Nah, karena katanya Dekku adalah jumlah mata dadu 9, atau ada kata atau berarti itu adalah kedua peluang kejadian saling lepas. Artinya saling lepas itu tidak ada yang sama antara dua buah kejadian ini. Jelas deh nggak ada yang sama mereka. Makanya mereka saling lepas kan gitu kan. Nah karena nggak ada yang sama maka kita jumlahkan. Ingat kalau NS bagaimana Bang? Lah kan kalau NS 2 mata dadu kan pasti 36 deh. 6 pangkat 2 ya kan. Ada 6 mata dadu pangkat 2. Kan gitu kan? 2 itu jumlah dadu yang dilempar. Kalau dia 3 dadunya berarti 6 pangkat 3 gitu aja NS-nya kan gitu kan. Makanya ini menjadi siapa? Jumlahnya 9 ada sebanyak 4 berarti 4 per 3 per 6. Dijumlahkan dek yang jumlahnya 10 ada sebanyak 3 berarti 3 per 3 per 6. Sehingga jawaban yang paling memenuhi adalah 7 per 3 per 6. Opsional yang tepat adalah opsional yang bola. Nah jadi begitulah dulu untuk pembahasan materi tentang matematika 10 yang dibahas untuk kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya.